Bab 1119. Apakah begini? Saat warrior yang hendak berjalan keluar pintu, Zuni tiba-tiba berdiri di depannya. Zuni menatap langsung ke arah warrior yang dan berkata, "Aku tahu kamu kuat, dan aku tahu kamu telah membunuh setengah kaisar, tetapi kamu harus mengerti bahwa kami tidak sekuat kamu. Apalagi menghadapi setengah kaisar, hanya beberapa pendekar suci tingkat tinggi saja, tidak ada yang bisa kami lakukan. Masalah ini terkait dengan hidup dan mati kami semua, jadi tidak bisa bermain-main." Semua orang juga melihat warrior yang bisa datang ke sini. Dia telah membuktikan kekuatannya, tetapi seperti yang Zuni katakan, mereka tidak memiliki kekuatan seperti warrior yang pergi keluar. Jika salah sedikit, seluruh pasukan bisa dimusnahkan. Warrior yang memandang Zuni dan berkata, "Kekhawatiranmu benar, tetapi sekarang jika kita tidak membunuh keluar, apalagi yang bisa kita lakukan? Terus bersembunyi di sini. Daripada bersembunyi di sini dan menunggu mati, lebih baik membunuh bersamaku, bahkan jika itu adalah kematian, juga harus menarik satu atau dua untuk mati bersama. Bagaimana menurutmu?" Dia memiliki pupet setengah kaisar, dan 100 pupet pendekar suci tingkat tinggi, tapi dia tidak mengeluarkannya untuk memberi orang kepercayaan. Orang, hanya dengan menemui jalan buntu, potensi mereka dapat dirangsang. Jika setiap orang siap untuk mati, dia percaya bahwa kekuatan tempur para siswa ini pasti akan meningkat beberapa persen. Mendengar kata-kata warrior yang, Zuni menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu benar-benar satu-satunya yang datang. Apakah menurutmu perguruan masih mengirim orang lain?" Warrior yang bertanya secara retoris. Zuni memandang warrior yang sebentar, lalu berbalik untuk melihat semua orang, dan berkata, "Apakah kalian bersedia tinggal di sini, atau pergi bersamanya? Jika ingin tinggal di sini, aku tidak keberatan. Untuk apa di sini? Menunggu kematian?" Pada saat ini, Noran memandang warrior yang dan berkata, "Ikuti dia. Bahkan jika tidak dapat kembali ke perguruan dengan selamat, setidaknya dapat membunuh beberapa orang. Tetap di sini dan tunggu orang lain menemukan kita. Jangankan membunuh orang, aku khawatir bahkan tidak sanggup melawan. Jadi, aku mengikutinya. Bunuh keluar." "Itu benar, daripada menunggu mati, lebih baik keluar. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuh beberapa orang untuk menemaniku, jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Ayo pergi, ayo keluar." Semua orang di lapangan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, warrior yang meliriknya, dan tidak ada yang ingin tinggal. Semua orang di lapangan tidak bodoh. Jika mereka keluar, mungkin ada kesempatan. Lagi pula, meskipun mereka belum pernah melihat kekuatan warrior yang mereka pernah mendengarnya. Bisakah orang yang membunuh setengah kaisar lemah? Dengan tinggal di sini, kecuali mati, juga hidup dalam ketakutan, memegang harapan keberuntungan yang ilusi tidak ada gunanya sama sekali. Warrior yang segera mengangguk, menjentikkan jarinya, dan 3 batu kecubung ungu muncul di depan setiap orang, berkata, "Aku tahu banyak dari kalian yang terluka, tetapi tidak ada waktu untuk menunggu kalian sembuh dulu, karena masih ada banyak orang menunggu kita untuk pergi selamatkan. Batu kecubung ungu ini kalian telan satu terlebih dahulu untuk memulihkan energi hitam di tubuh. Ingat, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, jika kita menghadapi musuh nanti, tolong lakukan yang terbaik." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi, dan semua orang dengan cepat mengikuti. Setelah keluar dari kota Tiandu, warrior yang melihat sekeliling dan berkata,
di kedalaman gunung besar puluhan ribu mil jauhnya dari sini, ada lebih dari 200 siswa, dan sekarang tujuan kita ke sana. Namun, kita tidak bisa terbang, sama dengan sekali terbang, targetnya terlalu besar dan mudah terekspos, jadi kita hanya bisa berjalan. Kalian mengikutiku, aku akan menyembunyikan aura kalian. Semua orang mengangguk cepat. Warrior yang berkata dan akan pergi. Pada saat ini, puluhan pita tiba-tiba muncul di ujung langit di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba berubah drastis. Karena orang-orang itu setidaknya pendekar suci. Melihat lusinan pita, warrior yang berkata dengan lembut, "Tidak perlu bersembunyi, kalian bergegas menemui para siswa itu dengan kecepatan tercepat dan aku akan ke sana nanti." Di kota, targetnya terlalu jelas, bahkan jika aura mereka sudah disembunyikan pun tidak memiliki banyak efek. Lagi pula, orang-orang ini tidak bisa seperti dia, tidak hanya bisa menyembunyikan aura, tetapi juga tidak terlihat. "Aku tinggal bersamamu," kata Zuni. Warrior yang menoleh untuk melihat Zuni dan berkata, "Mulai sekarang, dengarkan perintahku, semuanya pergi dan bertemu dengan mereka segera." Bukannya orang-orang ini tidak membantunya, tetapi dia benar-benar tidak membutuhkannya. Prioritas utama sekarang adalah bertemu semua siswa di luar dan kemudian membawa mereka semua kembali. Zuni melirik warrior yang, lalu berkata, "Hati-hati." Setelah berbicara, Zuni bergerak bersama sekelompok orang dan menyerbu ke arah ujung langit di kejauhan. "Mau kabur? Jangan harap. Akhirnya ketemu beberapa ikan yang lolos dari jaring, haha." Di ujung langit terdengar tawa keras, namun tak lama kemudian, saat cahaya pedang melintas di ujung langit, tawa itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian, sesosok jatuh dari langit. "Kamu." Di ujung langit semua orang terkejut, dan pada saat ini, sebuah cahaya pedang naik ke langit, dan kemudian, beberapa cahaya pedang melintas dalam pola bersilangan di lapangan. Di ujung langit, tiba-tiba terdengar beberapa teriakan. Dalam waktu kurang dari 3 detik, 5 orang jatuh dari langit. "Berhenti." Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar dari kota yang jauh, dan kemudian, seorang pria paruh baya berjubah mewah muncul di lapangan. Pendekar suci tingkat tinggi. Dan di belakang lelaki paruh baya itu ada 5 pendekar suci tingkat menengah. Warrior yang berhenti dan memandang pihak lain. Laki-laki paruh baya berjubah mewah dengan muram menatap warrior yang dan belasan orang di sampingnya, dan berkata, "Aku penguasa kota Tiandu Matias G. Semuanya, ini kota Tiandu, dilarang bertarung, apakah kalian tidak tahu?" Pada saat ini, di antara selusin orang di seberang warrior yang, seorang pria paruh baya berjubah hijau berdiri dan berkata, "Aku dari keluargamu." Di sampingnya, seorang wanita paruh baya juga berdiri dan berkata, "Aku dari sekte Senba." Mendengar apa yang mereka berdua katakan, wajah Matias G tiba-tiba berubah. Mereka semua kekuatan berlian. Terutama keluargamu, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di daratan tengah. Kota Tiandu tidak mampu menyinggungnya, dan dia tidak mampu menyinggungnya. Matias G berekspresi sangat melunak, mengangguk sedikit kepada mereka berdua, dan berkata, "Ternyata teman keluarga Mo dan sekte Senba." Kemudian dia memandang warrior yang dan berkata, "Jika aku tidak tebak salah, Anda dari perguruan Rusa Putih." Keluarga Mo dan sekte Senba mengejar dan membunuh orang-orang perguruan Rusa Putih. Seluruh sensu di daratan tengah mengetahuinya, dan tentu saja dia tidak terkecuali. Warrior yang saling melirik, lalu mengangguk, "Memang." Melihat warrior yang mengangguk, wajah Matias G masam, bertanya, "Kenapa kamu melakukannya di kota Tiandu aku?"
Antara perguruan Rusa Putih dan keluarga Mo dan Sekte Senba, tentu saja dia memilih keluarga Mo dan Sekte Senba. Perguruan Rusa Putih hari ini, orang yang cerdas tahu itu sudah berakhir. Saat ini, dia tidak keberatan berbaik hati pada keluarga Mo dan Sekte Senba. Hidup seusianya, dia memahami satu kebenaran dengan sangat baik, yaitu belajar untuk pandai menjadi manusia. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk berteman dengan keluarga Mo dan Sekte Senba saat ini? Mendengar kata-kata Matthias G., para master keluarga Mo dan Sekte Senba di samping awalnya kaget, lalu gembira. Mereka tidak bodoh, tentu saja tahu bahwa pihak lain membantu mereka. Pria berjubah hijau segera berkata, "Penguasa kota G, keluarga Mo mengingat ini. Sekte Senba kami juga mengingatnya." Wanita di samping pria berjubah hijau itu juga berkata. Matthias G tersenyum sedikit dan berkata, "Kalian berdua terlalu sungkan." Mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat warrior yang dan berkata dengan suara rendah, "Peraturan kota Tiandu adalah tidak bisa menyerang. Kamu menyerang di sini, kamu meremehkan kota Tianduku. Apakah kamu bunuh diri, atau aku yang melakukannya?" Dia akan dengan bijak memilih untuk membiarkannya melakukannya sendiri karena perguruan Rusa Putih juga tidak sanggup disinggung olehnya. Tapi sekarang perguruan Rusa Putih bubar, kekuatan merosot tajam, dan dibidik oleh keluarga Mo dan Sekte Senba. Dalam hal ini, apakah ada kemungkinan perguruan Rusa Putih berbalik? Dalam pandangannya, mungkin tidak ada sama sekali. Warrior yang terkekeh dan berkata, "Apakah menurutmu keluarga Mo dan Sekte Senba tidak mudah untuk diganggu, tetapi perguruan Rusa Putih kami mudah untuk diganggu, jadi kamu ingin membunuhku dan menjual bantuanmu kepada keluarga Mo dan Sekte Senba sebagai budi?" Di samping, pria keluarga Mo berjubah hijau melirik warrior yang, dan kemudian berkata, "Penguasa kota G, kekuatan orang ini tidak buruk, yang terbaik adalah berhati-hati. Tentu saja, dengan kami dan penguasa kota, dia tidak bisa membalikkan langit, namun, harus hati-hati." Saat dia bertarung sebelumnya, dia tahu bahwa pria di depannya bukanlah pria yang mudah dihadapi, dan dia tahu bahwa pendekar suci sebelumnya terbunuh dalam hitungan detik tanpa kemampuan untuk bertarung. Matthias G mencibir dan berkata, "Ini hanya setengah suci. Aku juga tahu satu atau dua hal tentang kejeniusan perguruan Rusa Putih. Jika Demian Feng dan warrior yang gila itu, aku mungkin takut sedikit, tapi sayangnya, Demian Feng telah meninggalkan perguruan Rusa Putih saat ini. Adapun warrior yang, orang ini jelas bukan warrior yang." Warrior yang berkata, "Kenapa?" Pria berjubah biru keluarga Mo di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Matthias G melirik warrior yang dan berkata, "Ada desas-desus bahwa warrior yang kejam dan haus darah, dan seluruh dirinya seperti orang gila, dan orang di depan ini, meskipun kekuatannya tidak lemah, tapi tidak terlihat seperti orang gila. Dan dikatakan bahwa warrior yang Sekte Senba mengalami luka parah dalam keadaan koma. Saat ini dia seharusnya sedang menyembuhkan cederanya di dunia Bangau Putih. Lagi pula, alasan mengapa warrior yang kuat adalah karena dia mengandalkan pedang sengit tingkat kaisar, dan setiap kali dia menggunakan pedang sengit itu, dia akan menjadi orang berdarah, dia. Apakah ini benar?" Pada saat ini, warrior yang di samping tiba-tiba menyela kata-kata Matthias G. Semua orang mendengar suara itu dan melihat, dan di mata mereka, pria berbaju hijau menghilang, digantikan oleh pria berdarah yang memegang pedang darah. Matanya merah darah, dan seluruh tubuh memancarkan niat membunuh dan energi kejam yang mengerikan, dan bau darah yang menjijikkan. "Kamu." Mata Matthias G terbuka lebar,
dan mulutnya sangat lebar hingga dia hampir bisa memasukkan tinjunya. Bersambung.